Sudah masuk semua, Bu? Halo? Iya, Bu. Sudah masuk semua? Sudah, Bu. Kemungkinan. Siapa yang presentasi? Silakan, Bu. Kelompok kami, Bu. Ya. Kita mulai sekarang, Bu. Ya, tahun depan aja, Pak. Oh ya, oke, Bu. Izin ya, Bu. Iya, silakan. Sudah muncul, Bapak Ibu? Udah. Udah ya. Oke. Pak Muel mana nih, Pak Samuel? Atau kita tunggu sebentar dulu, Bu? Atau langsung lanjut aja, Bu? Ada, Bu? Oh, ada Pak Samuel. Ada, Bu, dari tadi, Bu. Pak Muel bisa baca WA saya? Oke, Bu, bentar, Bu, ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Nah, jadi untuk pelajaran pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, kelompok kami akan membahas modul 5, yaitu tentang pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi, di mana anggotanya ada Ibu Mutiara, ada Ibu Nadia Ulfi, ada saya sendiri, Morgan, dan Ibu Novi Mariono. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Mutiara. Silahkan, Bu Mutiara. Terima kasih kepada Pak Morgan. Saya membahas tentang KB1, yaitu definisi dan klasifikasi penyebab serta cara pencegahan terjadinya tunarungu dan gangguan komunikasi. Definisi tunarungu. Tunarungu terbagi dua. Yang pertama, orang yang tuli adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sedemikian besar yang menghambat pemahaman bicara melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Yang kedua, orang yang kurang dengar adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sedemikian besar sehingga mengalami kesulitan, tetapi tidak menghambat pemahaman pembicaraan melalui pendengarannya tanpa atau dengan menggunakan alat bantu. Yang B, klasifikasi tunarungu. Ketunarunguan dapat diklasifikasikan menjadi berdasarkan 4 hal, yaitu yang pertama berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran yang diperoleh melalui tes dengan menggunakan audiometer sebagai berikut. Yang A,
tunarungu ringan, yang B tunarungu sedang, C tunarungu agak berat, yang D tunarungu berat, lalu terakhir tunarungu berat sekali. Yang kedua, berdasarkan saat terjadinya diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ketunarunguan prabahasa. Yang kedua, ketunarunguan pasca bahasa. Selanjutnya, Pak. Nah, yang ketiga, berdasarkan letak gangguan pendengaran secara anatomis diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu A. Tunarungu tipe konduktif, yaitu yang pertama kerusakan gangguan yang terjadi pada telinga luar yang dapat disebabkan oleh tidak terbentuknya lubang telinga bagian luar yang dibawa sejak lahir. Lalu terjadinya peradangan pada lubang telinga luar. Yang B, tunarungu tipe sensori neural disebabkan karena yang pertama ruda paksa, yaitu adanya tekanan atau benturan yang keras pada telinga seperti karena jatuh, tabrakan, tertusuk, dan sebagainya yang mengakibatkan perforasi membran timpani atau pecahnya selaput gendang dengar dan lepasnya rangkaian tulang pendengaran. Lalu tunarungu tipe campuran. Nah, yang keempat, berdasarkan etiologi atau asal-usul ketunarunguan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang A, tunarungu endogen. Yang B, tunarungu eksogen. Penyebab terjadinya tunarungu berdasarkan letak gangguan secara anatomis, tunarungu diklasifikasikan menjadi yang pertama, penyebab terjadinya tunarungu tipe konduktif, kerusakan gangguan yang terjadi pada telinga luar, kerusakan atau gangguan yang terjadi pada telinga tengah. Yang kedua, penyebab terjadinya tunarungu tipe konduktif, yaitu ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, ketunarunguan faktor non-genetik. Cara pencegahan terjadinya tunarungu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya tunarungu, yaitu yang pertama, upaya yang dilakukan pada saat sebelum nikah atau pranikah, di mana di sini yang pertama menghindari pernikahan saudara atau pernikahan dengan saudara dekat, terutama pada keluarga yang mempunyai sejarah tunarungu. Lalu melakukan pemeriksaan darah. Nah, selanjutnya melakukan konseling genetik. Yang kedua, upaya yang dilakukan pada saat hamil yaitu menjaga kesehatan dan memeriksakan kehamilan secara teratur kepada dokter kandungan atau bidan. Lalu mengkonsumsi gizi yang baik atau seimbang, tidak meminum obat sembarangan karena dapat menyebabkan keracunan pada janin. Nah, yang terakhir melakukan imunisasi anti tetanus. Yang ketiga, upaya yang dilakukan pada saat melahirkan yaitu yang pertama melakukan imunisasi dasar serta imunisasi rubella yang sangat penting terutama bagi wanita. Lalu apabila anak mengalami sakit influenza harus dijaga atau diobati, jangan sampai terlalu lama karena virusnya dapat merusak rongga telinga tengah melalui saluran eustasius dan dapat menyebabkan peradangan. Lalu yang ketiga, menjaga telinga dari kebisingan seperti menggunakan pelindung telinga bagi para pekerja di pabrik. Lalu yang keempat, upaya yang dilakukan pada saat melahirkan
pada saat melahirkan diupayakan tidak menggunakan alat penyedot apabila ibu tersebut terkena virus herpes simplex pada daerah vaginanya, maka kelahiran harus melalui operasi sesar. Saya kembalikan kepada Pak Morgan. Oke, selanjutnya dilanjutkan untuk KB 1 ya, Bu Nadia, silakan. Terima kasih kepada Pak Morgan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu definisi gangguan komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian informasi melalui bahasa, tekanan, kecepatan, intonasi, kualitas suara, pendengaran, dan pemahaman, ekspresi muka, dan gerak isyarat tangan yang dikemukakan oleh Irwin atau Samuel A. Crick 1989 pada halaman 244. Selanjutnya, gangguan komunikasi adalah gangguan dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam posisi sebagai komunikator maupun komunikan. Gangguan komunikasi yang dialami komunikator antara lain kesalahan dalam mengucapkan berbagai fonem, sehingga pesan yang disampaikan sulit dipahami. Gangguan komunikasi berdampak langsung kepada tunarunggu, di mana terhambatnya kemampuan berbicara dan bahasa yang pada akhirnya menimbulkan gangguan dalam berkomunikasi dengan orang yang mendengar. Selanjutnya adalah klarifikasi gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi diklarifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu gangguan bicara dan gangguan bahasa. Gangguan bicara berkenaan dengan proses pengucapan lambang bunyi bahasa yang meliputi artikulasi atau pelafalan, kelancaran, serta penyuaraan. Gangguan bahasa berkenaan dengan pemahaman dan penggunaan bahasa. Selanjutnya, Pak. Next, Pak. Gangguan bicara ini udah, Bu? Udah. Slide yang ke-11. Oh, slide ke-11 ini, Bu? Iya. Udah? Nggak nampak di layar saya. Loh. Iya. Bapak Ibu yang lain nampak nggak? Iya, ini udah nampak, Pak. Oke. Gangguan bicara atau speech disorder. Gangguan artikulasi, kesulitan dalam pembentukan bunyi-bunyi, suku kata, maupun kata-kata, sehingga ucapannya sulit dipahami. Nah, tipe gangguan ini terdiri dari substitusi, di mana substitusi yaitu kejadian penggantian fonem seperti kata diucapkan tata gigi, diucapkan didi. Yang kedua, omisi. Omisi adalah terjadinya penghilangan fonem atau adanya huruf-huruf konsonan yang tidak diproduksi atau tidak diucapkan. Seperti rumah diucapkan umah. Yang ketiga adalah distorsi, di mana distorsi yaitu berusaha mendekati ucapan yang benar, tetapi terjadi kekacauan seperti huruf L diucapkan antara huruf R dan L. Kodok diucapkan tordok, dagu diucapkan dardu. Yang keempat adalah adisi. Adisi yang yaitu terjadi penambahan huruf-huruf konsonan pada kata yang diucapkannya, seperti foto diucapkan forto. Next, Pak.
Oke. Gangguan kelancaran atau disorder of fluency. Gangguan kelancaran berbicara disebut juga gangguan irama berbicara, yang terdiri dari dua jenis gangguan, yaitu satu, gagap atau stuttering, kelainan bicara, di mana arus bicara yang normal menjadi terganggu oleh pengulangan atau perpanjangan bunyi suku kata atau ketidakmampuan seorang untuk memulai mengucapkan kata atau jeda waktu yang terlalu lama. Yang kedua adalah cluttering, ditandai dengan kecepatan bicaranya berlebihan. Yang kedua, struktur kalimat tidak terorganisir. Yang ketiga, cara bicaranya seringkali kacau. Yang keempat, terjadinya pengulangan yang berlebihan. Gangguan suara atau disorder of voice. Gangguan suara ditandai dengan adanya gangguan proses produksi suara yang diakibatkan oleh sebab-sebab organik maupun fungsional yang mempengaruhi fungsi larynx pada waktu fonasi. Gangguan suara ini ada beberapa sebab. Yang pertama adalah kelainan kualitas suara, di mana meliputi hypernasality, yaitu pengeluaran suara sengau yang berlebihan selama bicara. Selanjutnya adalah kelainan pada titik nada suara, di mana sifatnya yang pertama, titik nada suara terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan titik nada suara terputus-putus sehingga terjadi perubahan secara spontan atau penyekatan yang sebentar-sebentar. Yang ketiga adalah kelainan intensitas suara, memiliki ciri bicaranya terlalu keras atau terlalu lemah. Yang kedua, kehilangan suara atau aphonia. Yang keempat adalah fleksibilitas suara, di mana cirinya terjadi stereotip perubahan suara. Misalnya, suara turun pada nada dan kekerasan setelah setiap berhenti. Yang kedua, menonton atau kurang variasi dalam nada suara dan kekerasannya. Next, Pak. Ya, ini adalah beberapa penyebab gangguan komunikasi. Yang pertama adalah kehilangan pendengaran, kelainan organ berbicara, gangguan emosi, keterlambatan perkembangan, mental retardasi, kerusakan otak, dan lingkungan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di KB kedua, dampak tunarungu dan gangguan komunikasi bagi perkembangan anak. Yang pertama di situ kita akan membahas tentang dampak tunarungu bagi anak. Ya, jadi dampak tunarungu terhadap perkembangan bicara dan bahasa. Di situ ada fase reflexive vocalization, itu terjadi di 0 sampai 6 minggu ya. Pada fase ini bayi rasa lapar, sakit, rasa tidak nyaman melalui tangisan. Yang kedua ada fase babbling atau vocal play, itu 6 minggu 6 bulan. Fase ini bayi mengeluarkan suara-suara seperti berkumur dan ia mulai bereaksi terhadap suaranya sendiri. Selanjutnya ada fase lelling, itu 6 sampai 9 bulan. Fase ini makin sering terjadi self-imitation. Selanjutnya ada fase ekolali, 9 sampai 12 bulan ya. Fase ini adalah fase membeo karena bayi meniru suara-suara yang dibuat orang lain dan suara-suara yang ditiru tersebut masih belum mempunyai arti. Dan yang terakhir fase true speech 12 sampai 18 bulan. Dampak tunarungu terhadap kemampuan akademis.
dan ada dampak tunarungu terhadap aspek sosial emosional. Ya, di dalamnya ada pergaulan yang terbatas pada sesama tunarungu, juga memiliki sifat egosentris yang melebihi anak normal, memiliki perasaan takut atau khawatir terhadap lingkungan sekitar, perhatian anak tunarungu sukar dialihkan, dan yang terakhir memiliki sifat polos. Juga ada dampak tunarungu terhadap aspek fisik dan kesehatan. Selanjutnya ada dampak gangguan komunikasi bagi anak. Ya, di dalamnya ada hambatan dalam berinteraksi sosial dan juga hambatan dalam pengembangan kemampuan akademik. Selanjutnya, Bu Novi, silakan. Baik Pak, saya akan melanjutkan kegiatan belajar 3, itu tentang kebutuhan khusus dan profil pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Yang pertama itu ada kebutuhan khusus anak tunarungu. Nah, untuk kebutuhan khusus anak tunarungu itu terdapat layanan yang berbeda tergantung kepada jenis permasalahannya. Yang pertama itu ya layanan bina komunikasi yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak yang terhambat sebagai dampak dari kehilangan pendengarannya. Dan layanan bina komunikasi ini seperti layanan pengembangan kemampuan berbahasa, layanan bina bicara, layanan membaca ujaran. Kemudian ada PBPI, yaitu layanan bina persepsi bunyi dan irama seperti layanan deteksi terhadap bunyi, layanan mengidentifikasi bunyi, kemudian diskriminasi bunyi, yang terakhir yaitu memahami bunyi bahasa. Kemudian layanan kebutuhan khusus untuk anak dengan gangguan komunikasi seperti layanan terhadap artikulasi, kemudian kebutuhan khusus anak yang gagap, lalu ada kebutuhan khusus anak yang mengalami keterlambatan verbal, dan anak yang autis dengan gangguan komunikasi karena autis. Selanjutnya, Pak. Nah, profil pendidikan khusus bagi anak tunarungu. Yang pertama itu sistem pendidikan bagi anak tunarungu seperti sistem pendidikan segregasi yang dibagi menjadi sekolah khusus, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, dan kelas jauh atau kelas kunjung. Kemudian ada sistem integrasi, lalu sistem pendidikan inklusif. Kemudian ada metode komunikasi, metode yang dapat dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan anak tunarungu seperti metode oral-aural, metode manual atau isyarat. Pada metode manual itu seperti abjad jari, bahasa tubuh, bahasa isyarat asli, bahasa isyarat formal. Dan terakhir yaitu komunikasi total. Prinsip-prinsip pembelajaran siswa tunarungu, yang pertama, apabila Anda sedang memberikan penjelasan kepada siswa, hendaknya posisi Anda selalu berhadapan dengan siswa atau yang dikenal dengan face to face. Kemudian dalam penempatan siswa di kelas reguler, siswa tunarungu hendaknya ditempatkan di bagian depan agar siswa tersebut lebih mudah untuk membaca ujaran gurunya. Kemudian guru harus berbicara dengan tenang dan tidak boleh terlalu cepat. Lalu guru harus berupaya menggunakan alat peraga yang bersifat visual. Kemudian proses belajar mengajar harus menghindari pemakaian metode ceramah secara berlebihan. Lalu dalam materi seperti IPS dan PPKN perlu disederhanakan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami siswa. Yang terakhir yaitu guru harus sering memberikan tambahan kosakata dan memastikan siswa memahaminya. Tadi kita bahas tentang metode pembelajaran. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam kelas
anak tunarungu seperti individualisasi. Strategi individualisasi yaitu strategi pembelajaran dengan mempergunakan suatu program yang disesuaikan dengan perbedaan individu, baik karakteristik, kebutuhan, maupun kemampuan secara perorangan. Kemudian strategi kooperatif, yaitu strategi menekankan unsur gotong royong atau saling membantu satu sama lain. Kemudian strategi modifikasi perilaku, merupakan suatu bentuk strategi pembelajaran yang bertolak dari pendekatan behavioral atau behavioral approach. Kemudian ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini terbagi menjadi media visual, audio, dan media hearing aid. Fasilitas pendukung antara lain ruang sumber dengan berbagai media dengan memfasilitasi pemberian layanan kekhususan seperti layanan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi oral. Kemudian ada penilaian atau assessment untuk anak tunarungu seperti untuk penilaiannya harus berprinsip pada hal-hal tersebut seperti berkesinambungan, menyeluruh, objektif dan adaptif, kemudian pedagogis. Profil pendidikan anak dengan gangguan komunikasi. Menurut Smith JD itu pada tahun 2006 halaman 214, prinsip bagi guru dalam membantu siswa yang mengalami hambatan dalam berbicara itu seperti memberikan suatu contoh berbicara yang baik, tingkatkan self-esteem atau harga diri siswa, kemudian ciptakan lingkungan berbicara yang baik. Smith JD tahun 2006 halaman 215 sampai 217 mengemukakan bahwa dalam membantu siswa yang mengalami hambatan dalam berbahasa dan berbicara, guru perlu mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau professional collaboration, orang tua, collaboration with parents, serta jarak kerjasama dengan teman sebaya atau peer collaboration. Intervensi gangguan artikulasi seperti pelaksanaan assessment, analisis hasil assessment, pembuatan program intervensi, dan pelaksanaan program intervensi. Oke, sudah selesai Bu Novi. Ya, sudah, Oke, ya. Oke. Ya. Selanjutnya selanjutnya karena presentasi kita sudah selesai, pertama-tama saya serahkan terlebih dahulu kepada Bu Tutor kita. Silahkan Bu Hasna. Apa saya, Pak? Lanjut aja, Pak. Oh, lanjut diskusi ya, Bu ya? Iya. Oke, nah dikarenakan petunjuk dari Bu Tutor langsung diskusi, saya akan mencari pensil terlebih dahulu. Oke, ya, saya sudah siap. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, mari kita saling berdiskusi. Silahkan. Satu persatu antri ya, antri. Hari ini Ya sebab kayak pembagian BLT aja, Bapak. Antri. Ya, Ibu Marini, silahkan Bu Marini. Saya mau bertanya ini kepada kelompok 3. Menurut Bapak Ibu kelompok 3, ada dampak tunarungu terhadap aspek fisik dan kesehatan secara. Coba jelaskan, Bu. Boleh diulangi pertanyaannya, Bu? Suaranya agak macet. Iya, Pak. Sudah kedengaran, Pak? Oke, sudah. Suaranya dibesarin, Bu. Oke, Pak. Menurut Bapak Ibu kelompok 3, adakah dampak anak tunarungu terhadap aspek fisik dan kesehatannya, Pak? Oke, jadi Ibu Marini bertanya apa dampak ya
anak tunarungu terhadap aspek fisiknya ya, Bu? Ya, dan kesehatannya ya, Pak. Oke, dan kesehatannya juga. Baik, sudah saya catat nih. Satu lagi mungkin pertanyaan untuk sesi pertama, 2 pertanyaan. Ibu Ya, Pak. Milawati. Oke, silahkan Ibu Bu Milawati. Ya, terima kasih Pak Morgan. Saya mau bertanya bahwa bagaimana dampak langsung anak tunarungu terhadap pembelajaran? Boleh diulangi satu kali lagi, Bu? Bagaimana dampaknya anak langsung tunarungu terhadap pembelajaran? Oke, jadi pertanyaannya bagaimana anak ya itu dampaknya langsung ya anak tunarungu pastinya ya dampaknya langsung terhadap pembelajaran ya. Iya Pak. Oke, ya jadi 2 pertanyaan dulu ya Bu ya. Kita diskusi terlebih dahulu. Saya minta waktunya ya Bu, mungkin 10 sampai 15 menit Bu. Oke, sembari menunggu Pak Morgan, kelompok Pak Morgan untuk menjawab, saya absensi dulu ya, Bu. Nadia Ulfi. Hadir, Bu. Bisa. Hadir, Bu. Mariono. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Mawadda Ulfa Siregar. Hadir Bu. Milawati. Hadir Bu. Morgan. Hadir Bu. Samuel Khotmatua Girsang. Hadir, Bu. Nur Atika Ridwan. Nur Atika Ridwan. Mana nih? Marini Putrisari. Hadir, Bu. Nur Asima Siregar. Hadir Bu. Ramadhani Syahfitri Nasution. Hadir, Bu. Mardiani. Hadir, Bu. Nopi Mariono. Hadir, Bu. Bu Nopi ini nggak saudaraan dengan Pak Mariono kan? Enggak, Bu. Saudara, Bu. Saudara sebangsa, Bu. Oh iya. Kebetulan ya Pak ya, kebetulan ya. Iya, Bu, kebetulan. Royani Sitanggang. Hadir, Bu. Melda Alsinaga. Hadir Bu. Ada itu apa Bu? Singkatan Bu. Asnalena Bu. Apa? Asnalena Bu. Asnalena. Mirip nama saya ya. Nurjannah. Hadir, Bu. Mariana. Hadir, Bu. Ini saudaraan juga ini sama Pak Mariono. Mariana, Mariana, Mariono, Mariani, perkumpulan Mari ya kan. Ya, Bu. Raikatul Jannah. Hadir, Bu. Iko Mustafa Buang Manalu. Hadir, Bu. Nur Sailan Lubis. Hadir, Bu. Hadir. Unice Aritonang. Hadir, Bu. Rusti Lastaida Simbolon. Rusti. Hadir, Bu. Margaret. Hadir, Bu. Margaret. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya Bu, iya. Yang tak terpanggil ini Nur Atika Ridwan mana? Ibu Nur Atika ada Bu, tadi terkeluarkan. Maaf Bu. Masuk lagi Bu, masuk lagi bilang. Iya Bu, baru masuk lagi. Ya. Terima kasih Bu.
Baik Bapak Ibu, sembari menunggu kelompok 3, tunarungu ya. Ini enggak satu pembahasan dengan tunawicara ya. Karena biasanya orang yang kena tunarungu, tunawicara juga dia. Kalau saya bilangkannya sepaket. Bapak Ibu, saya ingin sharing, saya punya suami saya ini punya sepupu. Sepupunya itu laki-laki, punya istri. Kemudian suatu ketika keadaan istrinya lagi hamil. Kebetulan istrinya itu kerja di rumah sakit. Saya lupa apakah bidan atau perawat ya. Kemudian yang ia tangani ini adalah orang yang terkena penyakit campak. Terkena penyakit campak. Jadi penyakit campak itu adalah penyakit yang menular katanya ya. Jadi ikutlah beliau ini tertular dalam kondisi hamil. Nah, ketika anak itu lahir, sebenarnya nggak ada masalah sih dengan fisiknya. Kemudian berapa bulan kemudian baru terasa bahwasanya anak itu kalau dipanggil tidak menoleh. Tidak menoleh sehingga disarankan untuk berobat ke dokter THT. Ternyata ada masalah di telinganya ya, pendengarannya. Sehingga anak ini tidak pandai berbicara. Tidak pandai berbicara. Sekarang anak itu udah usia 3-4 tahun. Tidak pandai berbicara disebabkan karena dia tidak bisa mendengar. Ya? Mendengar. Jadi solusinya adalah si orang tua ini disarankan berobat. Akhirnya anak ini memakai alat bantu di telinga. Lamban laun anak ini sudah mulai mendengarkan kosakata. Misalnya pulpen, kertas, sudah mulai bisa. Tapi masih tergantung dengan alat bantu. Nah, itu kejadiannya sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu lah kami berjumpa ya. Jadi anak ini atau keluarganya itu berkunjung ke Medan kan. Saya perhatikan nih anak udah besar, udah pandai jalan, kok nggak pandai ngomong gitu kan. Saya takut bertanya, takut tersinggung kan orang tuanya. Tapi keluarganya pun tidak menutup-nutupi. Akhirnya mereka terbuka, anak ini begini. Berobatnya itu Bu di apa? Ibu tahu Titi Bobrok? Titi Bobrok itu ada lampu merah, ya, lampu merah. Itu kan persimpangan kan? Itu di depannya, di depan lampu merah itu ada di situ dia spesialis untuk mengobati itulah. Beli alatnya pun di situ. Jadi saya kemarin itu ikut untuk mengantar anak itu berobat di situ. Begitu Bu, sharing dari saya. Ya. Udah Bapak Morgan? Saya bisa jawab. Jadi hasilnya apa Bu? Bisa mendengar Bu? Iya bisa mendengar karena dibantu dengan alat bantu pendengaran itu. Sudah dipanggil namanya, sudah mulai menoleh lah. Sudah mulai pandai menoleh, kemudian bisa, kalau mengajarinya nggak bisa cepat-cepat, harus pelan, lambat, mimiknya pun harus ini kan.
Intonasinya pun harus tepat. Memang ekstra lah. Kalau secara fisik dia nggak nampak. Nggak nampak. Saya ada tadi dikirim dari kelas A. Anak mereka ada yang seperti itu. Kalau bisa nggak ya saya share ya, bentar ya. Bisa, Bu? Nampak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak nampak? Belum Nggak nampak? kelihatan, Bu. Hah? Belum, Bu. Apa saya nggak bisa nge-share ya? Yang saya buka ini nampak, Bu? Ya ada, Bu. Nggak ada? Belum ada, Bu. Belum ada. Bentar ya. Ada yang nampak? Sudah, Bu. Suaranya nggak muncul, Bu. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengar. Nggak ada, Bu. Kalau dilihat saya kedengaran. Nggak ada suaranya, Bu. Oh, bentar ya. Nampak? Nah, ada suaranya? Nggak ada juga, Bu. Atau saya share ke grup, Bapak Ibu yang share ya. Mana tahu ada saya gangguan ya. Oke, Bu. Ini mungkin ada yang Bapak kenal mungkin anaknya ya. Udah saya kirim. Coba dimunculkan. Mohon maaf ya, yang saya tampilkan ini bukan berarti mengecilkan dia ya. Kita belajar dari dia ya. Mohon maaf ya. Silakan, Bu.
Bisa siapa yang bisa meng-share Pak Samuel? Bisa, boleh? Pak Morgan, boleh? Pak Samuel yang nge-share ya? Bisa, Pak? Nah, Saya download dulu videonya, Bu ya. ya Sebentar, Bu. download dulu. Oke. Bisa Pak Muel? Pak Muel jangan lupa screenshot ya. Atau Pak Morgan bisa menjawab pertanyaan dari temannya sembari Pak Samuel mengotak-atik. Oke, ya. Mungkin dijawab dulu ya sembari kita menunggu ketua kelas kita, Pak Samuel. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi ditanya oleh Ibu Marini. Saya bacakan ulang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa dampak anak tunarungu terhadap aspek fisik dan kesehatannya. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, jadi dampak tunarungu terhadap aspek fisik dan kesehatan, ya, pada umumnya aspek fisik anak tunarungu tidak banyak mengalami hambatan. Ya, pada sebagian tunarungu ada yang mengalami gangguan keseimbangan sehingga cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Juga gerakan mata anak tunarungu lebih cepat. Gerakan tangannya sangat cepat atau lincah. Pernafasannya pendek. Oleh karena itu kepada anak tunarungu perlu diberikan latihan pernafasan sebagai persiapan latihan berbicara. Jadi bagi anak tunarungu penting untuk memeriksakan kesehatan telinganya secara periodik agar terhindar dari hal-hal yang dapat memperberat ketunarunguannya. Begitu Bu Marini. Jelas Bu? Oh, jelas Pak. Terima kasih Pak Morgan. Oke, sama-sama ya. Jadi untuk pertanyaan kedua tadi ditanyakan oleh Ibu Milawati. Saya persilahkan untuk Bu Nadia menjawabnya. Silahkan Bu Nadia. Baik, terima kasih kepada Pak Morgan. Saya ulang ya Bu Mila pertanyaannya. Pertanyaannya itu seperti ini ya Bu. Bagaimana dampak langsung tunarunggu terhadap pembelajaran ya Bu? Mila. Bu Mila. Iya. Oh ya. Saya pernah menghadapi anak yang tunarunggu ini ya Bu terhadap berbicara. Jadi dampaknya itu yang saya lihat kepada anak itu, anak tersebut
ketinggalan pembelajaran, Bu. Jadi kawan-kawannya itu udah selesai materi menulis, ya kan, pada saat itu di kelas 1 udah siap materi menulis yang pertama, dia belum lagi selesai dengan menulis yang pertama, kawannya udah lanjut yang kedua, dia masih menulis yang pertama. Terus saya ajak berbicara, dia kebetulan anak yang saya dapatkan ini dia berbicaranya itu sama sekali tidak gitu aja, Bu. Gitu, seperti itu ya, Bu. Dia nggak ada bisa mengeluarkan kata-kata kecuali gitu, Bu. Jadi kalau menulis dipegang pensilnya gitu-gitu ya, Bu, kayak sambil mengangguk-anggukkan kepalanya gitu dengan menggunakan bahasa isyarat dia. Jadi otomatis si anak yang saya dapatkan itu dia ketinggalan jauh pelajarannya. Pelajaran saya, pelajaran dengan guru-guru bidang studi yang lain seperti itu, Bu. Mungkin itu saja berdasarkan pengalaman saya yang saya dapatkan. Mana tahu ada teman-teman yang ingin melengkapi jawaban saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, bagaimana Bu Milawati? Ya, cukup paham. Terima kasih Pak Morgan dan Ibu Nadia. Oke, ya, Sama-sama, jadi Bu. mungkin ada jadi mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau menanggapi, dipersilahkan. Oke, tidak ada. Ya, baik, saya kembalikan kepada Bu Tutor. Pak Samuel Hasna. gimana? Siap Pak Samuel? Videonya itu, Bu, agak miring dia, Bu. Makanya saya lagi coba cari cara buat memutarnya. Kalau diambil dari WhatsApp itu? Ya, saya share tadi ambil dari WhatsApp. Atau coba ini Pak Morgan bisa nggak? Yang presentasi itu siapa? Pak Morgan kan? Iya, kalau saya mungkin nggak download lagi ya. Saya buka langsung dari WA. Boleh ya? Boleh, saya izin coba, ya, Bu. coba. Yang penting terbuka. Tapi Pak Samuel udah berusaha banget, Bu. Udah hampir jadi nih harusnya. Nggak apa-apa. Iya kan, Pak? Nggak apa-apa daripada Pak Samuel nanti makin botak kan. Oke, maaf ya Pak. Saya mohon izin share ya, Pak. Siap, Pak. Oke. Oke. Bisa muncul, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya, Bu ya? Oke, tunggu sebentar ya. Coba kita ulangi. Oke, harusnya sudah ya, Bapak Ibu ya.
Sudah muncul Bapak Ibu? Udah. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Sudah. Oke. Kita putarin ya, kita sama-sama lihat. Ini yang bernyanyi, yang satu lagi Pak, yang baca buku. Mana? Hah? Tambah aja, nanti kalian terus makan, terus makan. Selamat pagi, Min. Nama saya Kafia Salsidape. Mama Wajida, hari ini saya akan membacakan buku Gemuk dan Merpati. Waktu air. Seekor gemuk berayat di hutan. Untungnya seekor merpati. Mendorongnya, ia menaik kemudian membuat roti dan tahu. Gemuk lalu naik ke atas tahu itu. Terima kasih. Tapi selama beberapa air saat kamu sedang mendarat di hutan, ia takkan seorang sedang memikirkan kenapa yang ke arah merpati. Saat itu merpati sedang berteka ke atas pohon yang tinggi. Ia tak akan bisa memburu akan menempayang. Semua aku menggigit kaki ibu memburu berteriak cita-cita dan menjatuhkan capaian atau menjatuhkan merpati. Ia pulaku cepat menyelamatkan diri. Tak upah ia mengucapkan terima kasih kepada semuanya telah menolongnya. Terima kasih, Min. Nggak dikocok ini. Oke, bisa Bapak Ibu, suaranya keluar ya tadi ya? Iya, keluar Pak. Sampai keluar rumah saya pun suaranya. Bapak Ibu, itu yang pertama ya, dia bernyanyi, yang kedua dia itu membaca ya.
secara fisik tidak nampak ya, secara fisik tidak nampak, namun orang tuanya the best banget, Bu. Ketika dia TK, dia disekolahkan di sekolah khusus, kemudian di SD orang tuanya mencoba dia di sekolah normal, namun pada usia 4 tahun, orang tuanya ini terbuka orangnya. Ketika usia 4 tahun memang ada kecurigaan sih, ada kelainan di anak ini gitu kan. Jadi saudara-saudaranya atau lingkungannya menyarankan untuk pergi ke dokter THT. Ternyata ya betul, memang betul ada masalah di pendengarannya. Kebetulan orang tuanya itu adalah orang tua yang berada ya kalau menurut saya ya. Jadi si anak ini dibawa berobat sampai ke Australia. Ini murid dari Ibu Leni kalau nggak salah ya, sama Bu siapa tadi tuh, di kelas A. Jadi dia kelas 1 itu masih memakai alat bantu pendengaran yang seperti bendo dia. Alatnya itu apa ya, mahal mungkinnya, namanya alat-alatnya dari Australia, otomatis mahal ya. Kalau kita kan ya begitulah, kalau ada yang lebih murah ngapain lebih mahal ya. Jadi ibu bapak sampai orang tuanya itu berobat ke Australia, alat-alatnya dari Australia, sampai baterai-baterainya pun beli di sana ya. Jadi di kelas 2, kelas 1 sebelum COVID ya, kelas 1 dia sebelum COVID, dia pakai alat bantu, belum pandai membaca, belum pandai menulis. Kelas 1 ya. Di kelas 2 dia nggak pakai lagi karena pakai online ini kan, nggak pakai lagi, dan gurunya pun sungkan untuk bertanya kenapa tidak memakai alat tersebut. Di kelas 2 banyak sekali perkembangan, Bu. Bisa membaca, bisa menulis. Bahkan yang Ibu lihat ini dia kelas 3 ini, itulah kerjaan tugas-tugas segala macam kan melalui video. Itulah salah satu contoh yang kita lihat. Itu yang pertama tadi itu bernyanyi lagu Mandarin. Tuh ya. Sekilas kita tidak nampak, secara fisik nggak nampak. Namun orang tuanya kita apresiasi. Kan ini masa COVID ini kan anak itu kan belajar di rumah kan. Orang tuanya yang mengajari dia. Orang tuanya. Jadi apa yang kita lihat ini yaitu salah satunya ya, yang terbesar itu adalah kerja keras orang tuanya. Dan orang tuanya tidak malu, orang tuanya itu menerima. Bapak mamanya pun menerima gitu kan. Sabar gitu. Itulah salah satu contoh, Bu ya. Contoh. Mungkin Bapak Ibu ada yang sharing-sharing tentang keadaan tunarungu ini, boleh silakan. Ya, silakan Bu. Ada yang kenal nggak di kelas ini? Nggak ada ya? Karena kita kan ada juga yang satu kelas di kelas A, B, C. Saya kenal Bu Leni, Bu. Bu Leni kenal ya? Karena Bapak kemarin di kelas A ya? Iya, Bu. Murid dia kalau nggak salah. Iya, murid dia. Silakan Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau kita buka sesi kedua? Pak Mariono? Silakan. Ya, silakan. Pemakalah buka sesi kedua jika ingin ada yang bertanya. Oke, terima kasih Bu Hasna. Ya, Bapak Ibu, kita buka sesi kedua untuk berdiskusi. Silahkan Bapak Ibu bertanya. Saya Pak Morgan, Pak Mariono. Oke, Pak Mariono. Iya Pak, saya mau bertanya ini Pak. Apa yang harus kita perhatikan ya dalam memilih metode pembelajaran yang akan diterapkan di kelas tunarungu, Pak, begitu?
Oke, jadi pertanyaannya apa yang harus kita perhatikan dalam memilih metode pembelajaran di kelas tunarungu, begitu Pak? Iya, benar Pak Morgan. Oke, saya simpan dulu pertanyaannya. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Boleh, silakan Bapak Ibu. Silakan Pak, ini Pak Iko, ada yang ingin ditanyakan? Atau sharing Pak Iko, ada muridnya yang seperti ini? Tidak Bu, tapi sepupu saya memiliki seperti yang Ibu bilang tadi Bu. Gimana Pak ceritanya Pak? Kalau sepupu saya ini kan Bu, kan dulunya kan di kampung kan jauh dari ibaratnya rumah sakit atau dokter terdekat. Seperti itu kan Bu. Nah, pada saat lahir kan kebetulan kan ibaratnya di kampung kami itu mayoritas ibaratnya petani. Jadi ini sudah dibawa mulai dari kecil ke ladang. Jadi memang dari kecil itu sudah menampakkan ibaratnya dia tunarungu sama tuna wicara ya Bu. Nah, tapi karena kita orang tua tidak mengetahui hal seperti itu, dikira anaknya ini baik sekali Bu. Ibaratnya cuman haus baru nangis. Itulah tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya iya Bu, jadi dikira orang tua ini selama ini, oh anak saya kok baik kali. Kalau kencing pun ya mungkin itulah yang apa Bu, ibaratnya dia memberitahu sama kita bahwa dia sedang ngompol atau mau minum susu. Nah, pada saat dia umur 1 tahun kan sudah mulai ibaratnya bisa ibaratnya berbicara walaupun tidak sesempurna mungkin kan Bu. Jadi mulai dari situlah orang tua sepupu saya ini mulai mungkin sadar bahwa anaknya ini memiliki kelainan yaitu tunarungu atau ibaratnya bisu. Karena kalau tunarungu kan tuli sama bisu kan sepaket Bu, kalau misalnya apa. Nah, jadi orang tuanya ibaratnya kalau zaman-zaman dulu kan Bu, belum ada dokter, jadi otomatis kan dibawa ke dukun-dukun gitu ya Bu. Perbuatan tradisional kan gitunya. Kalau zaman-zaman dulu. Jadi mungkin segala alternatif sudah dilakukan, soalnya ya kami dulunya Bu, ibaratnya rumah sakit itu nggak ada di tempat kami harus pergi ibaratnya ke luar dari kampung itu. Dan ibaratnya transportasi pun tidak ada, ibaratnya masih menggunakan jalan kaki. Nah, tapi kan orang tua di sini kan ibaratnya siapa sih tega melihat anaknya kalau misalnya memiliki kekurangan kan seperti itu Bu. Jadi orang tua ini selalu berusaha mungkin mengajari ya, ibaratnya terus mengajari sehingga pelan-pelan anak ini pun ibaratnya memanggil mama, ibaratnya nggak sampai apanya Bu, ibaratnya bisa dia memanggil tapi tidak sesempurna orang yang biasanya. Nah, pada waktu SD dia disekolahkan di sekolah bersama saya. Kebetulan saya satu kelasnya karena seumuran kami sama beliau. Nah, pada saat SD Bu, ya mungkin kalau misalnya di dalam proses pembelajaran ya kita aja yang normal pasti daya tangkapnya berbeda-beda. Apalagi kan yang ini ibaratnya memang sudah memiliki kekurangan. Nah, kalau misalnya dari segi guru menerangkan mungkin dia agak kesulitan karena kan ibaratnya kan dia nggak mengerti sama sekali apa yang dibicarakan guru dan mendengarkan. Nah, tapi kalau misalnya dari segi menulis, kalau ibaratnya disuruh jalannya kayak matematika berhitung, ibaratnya 2 tambah 2 bisa dia apanya Bu, tapi masih sekedar yang pelajaran yang mudah-mudah. Nah, sampai kelas 3 dia kayaknya sudah mulai jenuh, ibaratnya tidak sanggup lagi ibaratnya mengikuti proses pembelajaran Bu. Ibaratnya kan materi di kelas 3 dulunya ibaratnya kan sudah mulai rumit. Nah, dia tidak mau sekolah lagi karena pada saat itu pun guru di sekolah kami itu tidak memahami kondisi dia seperti apa. Nah,
Jadi langkah yang diberikan orang tuanya, ya ibaratnya mengajarinya di rumah setidaknya bisa menulis dan bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, pada saat saya udah di SMP kelas 3, kebetulan ada kemarin lembaga ibaratnya itu dikumpulkan yang berkebutuhan khusus, yang penting ada catat-catatnya, dikasih pelatihan. Jadi dia memilih ibaratnya pelatihan itu pelatihan menjahit, Bu. Jadi difasilitasi oleh lembaga tersebut, dikasih bekal, dan alhamdulillah dia bisa menjahit sampai sekarang. Dan karena memang kan menjahit manual kan, kalau sekarang kan sudah mungkin menggunakan mesin juga kan, karena tidak ada lagi yang ibaratnya yang mau menjahit. Sekarang dia bekerja di tempat orang yang ibaratnya tukang nyetrika, yang buka laundry atau nyuci baju orang. Yang penting ibaratnya dia bisa mencari hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain atau kepada orang tua. Nah, dari kisah ini bisa saya apa, Bu? Laki-laki apa perempuan? Perempuan, Bu. Perempuan ya. Iya, iya. Iya, Bu, perempuan. Nah, dari ibaratnya dari perjalanan hidupnya itu saya bisa ngambil kesimpulan, kita yang sempurna, yang dikasih 2 tangan, dikasih 2 kaki, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa ibaratnya mengeluh, karena kita diberikan Tuhan sempurna, sedangkan banyak orang yang tidak sempurna seperti yang di video tadi, semangatnya sangat kuat, luar biasa untuk menempuh pendidikan. Karena kita tahu pendidikan ini adalah kunci utama atau modal kita, karena kemanapun kita berada, jika kita memang mempunyai ilmu pasti bisa hidup dan bertahan hidup. Sekian dari saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Iko sharingnya. Ada lagi ibu-ibu yang ingin sharing tentang tunarungu ini? Silakan, Bu. Silakan, Pak Morgan. Waktu kita 30 menit lagi. Oke. Ya, terima kasih Bu Hasna. Ya, tadi baru 1 pertanyaan. Mungkin 1 pertanyaan lagi ya, kita simpan. Silahkan Bapak Ibu bertanya, kita berdiskusi. Saya Pak. Oke, Bu Popi silahkan. Oke, terima kasih. Begini Pak, kalau begitu bagaimana kira-kira cara kita membedakan anak bayi itu dia normal atau tunarungu? Bisa kira-kira kelompok pemakalah menjelaskannya? Oke, wah pertanyaan bagus ini. Saya ulangi pertanyaannya ya. Mungkin perbedaan ya, karena ini bayi ya, perbedaan bayi normal dan juga bayi tunarungu ya. Oke, mungkin kita akan coba jelaskan nanti ya, Bu ya. Kita berusaha. Oke, 2 pertanyaan dulu kita simpan. Terima kasih Bu Popi. Untuk Bu Hasna kita minta waktu mungkin 10 menit ya Bu untuk membahasnya. Terima kasih Bu.
Udah siap, Bu, presentasinya? Pak Morgan? Ya, Bu. Sudah selesai? Oke, sudah kebetulan barusan. Ya, jadi ada 2 pertanyaan yang telah kita diskusi ya. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Pak Mariono, sebentar. Ya, Pak Mariono. Untuk pertanyaan Pak Mariono akan dijawab oleh Ibu Novi. Silakan Bu Novi. Ya, baik Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mario. Pertanyaannya itu apa yang harus kita perhatikan dalam memilih metode pembelajaran yang akan diterapkan di kelas tunarungu. Itu ya Pak? Iya benar Bu Nov. Nah, jadi Pak, yang pertama kali kita harus ingat bahwa anak tunarungu itu bersifat visual. Nah, metode yang dapat diterapkan di kelas tunarungu itu seperti metode oral-aural, yang dimana metode oral-aural ini merupakan metode berkomunikasi dengan cara yang lazim digunakan oleh orang mendengar, yaitu melalui bahasa lisan. Penggunaan metode ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu berkomunikasi melalui oral atau bicara, kemudian membaca ujaran atau speech reading, serta menangkap pembicaraan melalui pendengaran atau melalui audio dengan memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar bagi anak tunarungu yang tergolong kurang mendengar. Kemudian ada metode manual atau isyarat. Nah, metode manual yaitu metode komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat dan ejaran jari atau finger spelling. Bahasa manual atau bahasa isyarat mempunyai unsur gesti atau gerakan tangan yang ditangkap melalui penglihatan atau suatu bahasa yang menggunakan modalitas gesti visual. Sepertinya metode manual atau yang dikenal dengan bahasa isyarat. Kemudian ada komunikasi total, yaitu komunikasi yang menciptakan iklim komunikasi yang harmonis dengan menerapkan berbagai metode dan media komunikasi seperti sistem isyarat, ejaan jari, bicara, membaca ujaran, amplifikasi, gesti, atau gambar, Nah, untuk yang komunikasi total itu maksudnya segala metodenya, Pak. Segala metode itu dipakai, digabungkan dari yang tadi saya sebutkan seperti bahasa isyarat, ejaran jari, ada membaca ujaran itu dijadiin jadi satu, dan semuanya dipakai. Nah, itu termasuk ke dalam komunikasi total. Nah, yang terpenting, yang harus diingat bahwa anak tunarungu itu bersifat visual. Seperti itu, Pak. Pak Mario. Iya Bu. Iya Bu Novi. Iya Bu, terima kasih penjelasannya. Saya sudah paham. Baik Pak, terima kasih Pak Mario. Saya balikan ke Pak Morgan. Oke, terima kasih atas diskusinya Ibu Novi dan juga Pak Mariono ya, yaitu tadi tentang apa yang harus kita perhatikan ya dalam memilih metode pembelajaran yang diterapkan di kelas tunarungu ya, yaitu kesimpulannya kita perhatikan pada visual daripada anak tersebut ya. Kita lebih perhatikan di visualnya. Oke, saya lanjutkan lagi di pertanyaan nomor 2 tadi itu dari Ibu Poppy ya, di mana perbedaan antara bayi normal sama bayi tunarungu. Nah, ini menarik ya. Jadi pada fase bayi ini kita sebagai guru ataupun orang tua akan bingung ya, apakah bayi normal dan juga bayi tunarungu ini ada perbedaan atau tidak. Nah, jadi saya menjelaskannya berdasar atas teori ya. Jadi Bapak Ibu boleh buka modul di halaman 5.28 ya. Kita akan melihat beberapa fase, di situ ada 5 fase ya.
Yang fase pertama ada reflexive vocalization, di mana itu dari 0 sampai 6 minggu. Ada fase babbling atau vocal play, di mana itu ada 6 minggu sampai 6 bulan. Ada fase lelling, 6 sampai 9 bulan. Fase echolalia 9 sampai 12 bulan. Dan yang terakhir fase true speech 12 sampai 18 bulan. Jadi kelima fase ini masih termasuk fase bayi ya. Nah, jadi untuk perbedaannya itu untuk bayi normal dia akan mendengar ocehannya ya. Untuk bayi normal ya, dia akan mendengar ocehannya, diperkuat dengan mendengar ocehannya sendiri serta respon verbal dari orang dewasa. Nah, jadi kalau bayi normalnya itu dia kan pasti akan mendengar suara dia sendiri ya, dia mengoceh apa, dia dengar apa, dan juga orang tuanya atau orang sekitarnya bilang apa, dia pasti akan terdengar. Nah, sedangkan bayi tunarungu itu tidak dapat mendengar suaranya dan suara orang lain sehingga ocehannya tidak diperkuat. Nah, jadi dia tidak bisa mendengar suara dia sendiri maupun suara daripada orang lain atau orang tuanya ya, atau tidak mendengar ocehannya yang ditirunya. Nah, pada bayi ya, bayi normal dia mendengar kemampuan mengoceh berlanjut pada fase berikutnya. Jadi untuk bagi bayi yang normal dia akan bisa mendengar suara atau ocehannya sendiri ataupun dari orang lain, itu dia akan melanjut di fase berikutnya, yaitu yang kelima fase tersebut. Sedangkan untuk bayi tunarungu, perkembangannya akan terhambat sehingga bicaranya tidak terbentuk. Ya, dari dia sendiri tunarungu, karena dia tidak mendapatkan masukan suara-suara, makanya dia akan tidak terbentuk bicaranya. Seperti itu, Ibu Poppy. Jelas, Ibu Poppy? Oke, terima kasih Pak Morgan. Menurut saya sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Ya, mungkin ada tanggapan dari teman-teman kita, Bapak Ibu yang lain, boleh dipersilahkan. Ayo Bapak-bapak, kok tumben minggu ini nggak semangat? Masih tanggal muda kok. Ayo Bapak Ibu ya. Oke, mungkin kita menerima satu pertanyaan lagi ya, boleh? Kita berdiskusi lagi. Silakan Bapak Ibu. Ada? Ada Pak Morgan. Oke, Saya, silakan Bu Mardiani. Ya, tadi sudah berbicara tentang tunarungu ya Pak ya. Jadi bagaimana dampak langsung tunarungu itu terhadap pembelajaran kita di sekolah gitu Pak? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, dampak langsung ya. Ya, Oke, ya. baik. Anak tunarungu ya Pak. Oke. Sebentar ya Bu, kita diskusi dulu.
Biar kita akhiri aja, Bu. Gelap ya. Oke. Bapak Ibu, belum dijawab ya? Satu lagi ya? Ya, satu lagi Bu pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Ya, tadi sebenarnya untuk pertanyaan Ibu Mardiani ya, tadi pertanyaannya hampir sama dengan Ibu Milawati. Nah, jadi berhubungan dengan perkembangan ya. Nah, mungkin akan dijawab oleh Ibu Nadia. Silahkan Bu. Iya, terima kasih kepada Pak Morgan. Baik ya Bu, saya menjelaskan sedikit lagi dampak pengaruh terhadap perkembangan anak dalam belajar ya Bu, anak tunarungu. Berdasarkan yang saya alami, kalau dampak pengaruhnya itu Bu, anak itu ketinggalan pelajaran. Jadi saya pernah mendapatkan anak yang seperti ini, mereka itu mengalami ketinggalan pelajaran dibandingkan dengan temannya. Artinya, satu hari itu teman sudah mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan gurunya sebanyak 2 kali, namun anak itu baru untuk memulainya, untuk menulisnya baru sekali. Dan ketika kita itulah sebabnya, karena anak itu tadi disekolahkan di sekolah yang normal. Jadi ketika kita tanya kepada anak yang tunarungu tersebut, saya tanya ya kan, kenapa lama sekali menulis? Saya pun juga tidak mengerti sekali bahasanya itu, dia cuma jawab ha seperti itu. Jadi dia cuma menggunakan ha gitu sambil megang pensil, sambil mengangguk-anggukkan kepalanya seperti itu. Jadi saya sebagai guru hanya berkata, ya udah tulis ya nak, tulis. Dia mengerti kalau kita bilang gitu, tulis sambil nunjukkan pensilnya. Seperti itu Bu yang saya hadapi di dalam pembelajaran saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke ya, terima kasih telah berdiskusi Ibu Mardiani dan juga Ibu Nadia Ulfi. Mungkin kita tutup saja ya, Ibu Iya, ditutup Hasna. aja Pak. Ya, ditutup aja Pak. Ya, oke. Sekian presentasi dan juga diskusi dari kami. Ya, mohon maaf jika terjadi kesalahan bicara. Ya, terima kasih dan selamat siang. Siang. Baik Bapak Ibu, berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, kedengaran kan Pak? Baik Ibu Bapak, terima kasih untuk hari ini yang telah berpartisipasi ya. Banyak sekali pengalaman atau sharing-sharing kita yang diberikan oleh Bapak Ibu sehingga memperkaya pengetahuan kita. Bapak Ibu jangan lupa untuk minggu depan dipersiapkan PowerPoint-nya ya untuk kelompok 4 ya. Baik Bapak Ibu, selamat istirahat. Terima kasih untuk hari ini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Samuel ya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.